Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 22060082. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan materi mengenai bab 7, yaitu urbanisasi dan migrasi desa kota, teori dan kebijakan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dilema migrasi dan urbanisasi. Dalam bab ini, kita akan berfokus pada salah satu dilema proses pembangunan yang paling rumit dan peka. Gejala perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari kawasan pedesaan ke kota-kota yang semakin banyak bermunculan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dalam bab 6, kita telah mengetahui adanya pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa di dunia dan khususnya di negara-negara berkembang selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Jumlah penduduk dari dunia pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar, dan pertumbuhan penduduk yang dramatis akan lebih banyak terjadi di berbagai kota di negara-negara berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan telah memperkirakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, dunia akan menjadi lebih didominasi kota ketimbang desa pada tahun 2008. Setelah membahas tren dan prospek pertumbuhan perkotaan secara menyeluruh, dalam bab ini kita mengkaji potensi peran kota baik di sektor modern maupun di sektor informal perkotaan dalam mendorong pembangunan ekonomi. Kemudian kita akan merujuk ke model teoritis terkenal mengenai transfer tenaga kerja dari desa ke kota dalam konteks pertumbuhan yang cepat dan tingginya pengangguran di kawasan perkotaan. Dalam bagian terakhir, kita akan mempertimbangkan sejumlah pilihan kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah negara berkembang dalam upaya mereka mengurangi arus migrasi dari desa ke kota dan menanggulangi masalah-masalah pengangguran serius yang terus menghantui kota-kota mereka yang padat. Studi kasus di bagian akhir bab ini membahas pada pola migrasi di India dan Botswana. Selanjutnya, urbanisasi, tren dan proyeksi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus paling jelas dan menonjol dari proses pembangunan. Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Nah, pada paragraf 7.1 menunjukkan urbanisasi versus GNI per kapita. Negara-negara berpendapatan paling tinggi seperti Denmark adalah negara paling urban atau penduduknya paling banyak menghuni kawasan perkotaan, sedangkan negara-negara paling miskin seperti Rwanda adalah negara yang penduduknya tidak banyak berdiam di kawasan perkotaan. Pada saat yang sama, meskipun suatu negara menjadi lebih urban ketika berkembang, negara-negara termiskin sekarang lebih urban daripada negara-negara maju sekarang ketika dahulu berada pada tingkat pembangunan yang setara, sebagaimana yang diukur dengan pendapatan per kapita, dan rata-rata negara berkembang sekarang mengalami urbanisasi lebih cepat. Paragraf 7.2 menunjukkan urbanisasi antar waktu tertentu dan antar tingkat pendapatan yang berbeda dari tahun 1970 sampai tahun 1995. Setiap segmen garis mewakili lintasan perjalanan sebuah negara, dimulai dari titik-titik solid yang mewakili tingkat pendapatan dan urbanisasi pada tahun 1970 bagi negara tertentu, dan berakhir pada ujung bagian garis atau yang berbentuk wajib yang menunjukkan tingkat pendapatan dan urbanisasi negara bersangkutan pada tahun 1905.
Meski Bank Dunia mencantumkan keterangan dalam negara itu yang berbunyi, urbanisasi terikat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Informasi itu dapat juga ditafsirkan untuk menunjukkan terjadinya urbanisasi di semua negara, serta tidak jadi soal apakah negara itu berpendapatan tinggi atau rendah, dan apakah pertumbuhan itu positif atau negatif. Bahkan ketika garis-garis itu mengarah ke kiri, yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan per kapita dalam periode tersebut. Semua garis itu umumnya mengarah ke atas, mengindikasikan masih berlanjutnya urbanisasi. Singkatnya, urbanisasi sedang terjadi di semua negara di dunia, sekalipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Memang salah satu fenomena paling penting dari semua demografi modern adalah cepatnya pertumbuhan kota di negara-negara berkembang. Pada tahun 1950, ada sekitar 275 juta orang menetap di kota-kota negara berkembang. 38% dari 724 juta penduduk perkotaan dunia pada saat itu. Pada tahun 2010, penduduk dunia yang mendiami daerah perkotaan telah melampaui angka 3,4 miliar, dan lebih dari 3/4 dari semua pemukim urban tinggal di daerah-daerah metropolitan dalam negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Meski laju urbanisasi di negara-negara berkembang pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dalam sejumlah kasus yang cukup signifikan, tidak jauh lebih cepat daripada di banyak negara maju pada akhir abad ke-19. Jumlah penduduk perkotaan di negara-negara berkembang, terutama di Afrika, semakin besar pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dahulu terjadi di negara-negara maju pada tahap yang sekarang. Dalam konteks ini, urbanisasi di Afrika tidak berkaitan dengan industrialisasi seperti dahulu dialami negara-negara yang sekarang maju. Selain itu, karena di hampir semua wilayah negara berkembang, jumlah penduduknya yang jauh lebih besar. Meski mayoritas pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan, negara berkembang akan ditemukan di kota-kota yang jumlah penduduknya kurang dari 5 juta orang. Pertumbuhan penduduk di kota-kota yang berpenduduk lebih dari 5 juta orang berlangsung lebih cepat ketimbang pertumbuhan penduduk di kota-kota yang lebih kecil atau penduduk di bawah 500.000 orang di negara berkembang. Bahkan menurut perkiraan PBB pada tahun 2025, hanya separuh dari penduduk perkotaan yang tinggal di kota-kota yang berpenduduk kurang dari 1,5 juta orang, yang merupakan jumlah terendah yang pernah terjadi. Selain itu, negara-negara berkembang juga akan memiliki kota-kota terbesar di dunia yang mencakup kota sangat besar atau megapolitan yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang. Paragraf 7.4 memperlihatkan peta yang menunjukkan lokasi megapolitan, kota-kota terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sedikitnya 10 juta orang. Kota-kota terbesar di dunia dengan jumlah penduduk seperti yang terlihat dalam paragraf 7.4, pada tahun 1975 hanya ada 3 megapolitan, tetapi pada tahun 2009 telah muncul sebanyak 21 megapolitan. Dari 21 megapolitan ini, 2/3-nya berada di negara berkembang. Pada tahun 2025, hanya 5 dari 29 kota terbesar yang akan berada di negara-negara berpendapatan tinggi. Selain itu, seperti yang terlihat dari paragraf 7.5, hampir semua tambahan penduduk dunia akan menyebabkan pembengkakan jumlah penduduk di kawasan perkotaan karena pada migran terus membanjiri kota di kawasan pedesaan. Dan pada saat yang sama, tingkat urbanisasi di negara berkembang semakin mendekati tingkat urbanisasi di negara maju. Nah, selanjutnya
Ukurannya begitu besar sehingga perekonomiannya kota itu akan menyusut karena biaya mengelola pendapatan. Cepatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan penumpukan manusia akan jauh melebihi pertumbuhan infrastruktur manusia dan fisik yang dibutuhkan untuk sekedar menjalani kehidupan ekonomi yang cukup efisien serta hubungan sosial dan politik yang penting, apalagi kenyamanan bagi para penghuninya. Meluasnya urbanisasi yang berlangsung cepat dan bias perkotaan dalam strategi pembangunan telah menyuburkan pertumbuhan perkampungan miskin dan kumuh yang besar. Komunitas temporer seperti itu telah berkembang semakin cepat dari favela di Rio de Janeiro, Brazil, dan kubus di Lima Baru, sampai ke Buste di Kalkuta dan Bougainville di Dakar, India. Dewasa ini sepertiga penduduk perkotaan di semua negara berkembang bermukim di permukiman kumuh. Paragraf 7.6 memperlihatkan pertumbuhan penduduk perkotaan dan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dalam periode 1990 sampai 2001 yang dirujuk dari Millennium Development Goals Report (PBB) tahun 2006. Selanjutnya, peranan kota. Nah, apa saja yang dapat menjelaskan kaitan erat antara urbanisasi dan pembangunan? Secara umumnya, kota terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan Walter Isaak, ekonomi aglomerasi ini memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografi yang terkonsentrasi. Ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian, seperti pembiayaan dan berkendaraan motor, ketika tumbuh dan berkembang di dalam kawasan itu. Ekonomi lokalisasi sering terbentuk terkaitan ke hulu dan ke hilir, sebagaimana yang terkaitan ke hulu dan ke hilir. Apabila biaya transportasi cukup besar, para pengguna output suatu industri dapat diuntungkan dengan adanya lokasi yang berdekatan untuk menghemat biaya ini. Manfaat ini merupakan jenis keterkaitan ke hilir. Selanjutnya, distrik industri. Definisi ekonomi tentang kota adalah suatu kawasan yang kepadatan penduduknya relatif tinggi dan memiliki sejumlah aktivitas yang sangat berkaitan pada perusahaan-perusahaan umumnya lebih suka berada di lokasi yang memungkinkan mereka belajar dari perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Pembelajaran dapat berlangsung dalam bentuk hubungan formal seperti membentuk usaha patungan dan secara informal seperti berupa saran dan perbincangan dalam perkumpulan sosial atau pada saat makan siang, di mana tempatnya lokasi distrik industri itu tidak menjadi masalah karena bisa saja perusahaan memulai usahanya di daerah tertentu, barangkali karena kebutuhan sejarah. Sebagai contoh, banyak perusahaan komputer inovatif yang berlokasi di Silicon Valley di California hanya karena sejumlah perusahaan lain telah berlokasi di tempat itu. Demikian juga halnya para pemasok perusahaan-perusahaan sepatu berlokasi di Lambah Sinos di Brazil bagian selatan dan di Guadalajara, Meksiko, karena banyak perusahaan sepatu berlokasi di wilayah-wilayah itu. Sebagian manfaat yang didapatkan hanya lokasi di Kalidatvi telah menyebutnya sebagai efisiensi kolektif pasif, tapi berbagai manfaat lainnya dapat diperoleh melalui tindakan kolektif seperti pengembangan fasilitas pelatihan atau melobi pemerintah untuk mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai
sebuah industri alih-alih sebagai perusahaan yang tunggal. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok industri merupakan hal yang biasa ditemukan di negara-negara berkembang, yang berada pada tahap-tahap pembangunan industri yang bervariasi dari industri rumahan sampai dengan industri manufaktur berteknologi maju, dan tampaknya merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan daya saing industri. Sekalipun demikian, kedinamisan kelompok itu sangat berbeda-beda. Sebagian dari distrik industri yang telah dikenal adalah kelompok usaha pengrajin tradisional yang tidak memiliki kemampuan berinovasi, melakukan ekspor atau melanjutkan bidang usaha. Industri rumahan tradisional sering mengelompok dalam suatu desa, suatu fenomena yang ditemukan di seluruh negara berkembang. Yang paling terkenal adalah di Pulau Jawa. Akan tetapi, pengelompokan seperti itu tetap merupakan usaha mikro satu keluarga dengan sedikit pembagian kerja atau spesialisasi atau penggunaan teknik produksi modern. Selanjutnya, skala perkotaan yang efisien. Ekonomi lokalisasi tidak bermaksud mengatakan bahwa efisiensi akan tercapai ketika semua industri di sebuah negara dipusatkan ke sebuah kota. Efisiensi ini hanya dapat tercapai bagi sejumlah industri yang terkait erat, seperti industri yang memiliki keterkaitan yang hulu dan kehilir, tetapi tidak banyak manfaatnya bagi industri yang tidak berkaitan untuk menempatkan diri pada lokasi yang sama. Salah satu pengecualian yang menonjol adalah kemungkinan terjadinya imbas dari kemajuan teknologi di sebuah industri yang penggunaannya diadaptasikan dalam industri lainnya. Akan tetapi, terdapat juga beberapa biaya penumpukan atau congestion yang penting. Semakin tinggi tingkat kepadatan kawasan perkotaan, semakin tinggi pula biaya real estate, tanah dan bangunan. Kawasan perkotaan, biaya untuk membangun gedung bertingkat jauh lebih mahal daripada bangunan tidak bertingkat, dan lebih mahal lagi untuk membangun gedung pencakar langit. Maka jika kekuatan pasar berfungsi dengan baik, gedung-gedung tinggi hanya dibangun jika harga tanah di perkotaannya sangat tinggi. Di kawasan perkotaan yang besar, para pekerja harus melaju lebih jauh dan biaya transportasi yang lebih tinggi dari tempat tinggal ke tempat kerja, dan sebaliknya akan menggunakan tuntutan upah yang lebih tinggi untuk menutupi biaya ini. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Rute transportasi utama di negara-negara berkembang umumnya adalah warisan zaman kolonial. Para ilmuwan aliran ketergantungan mendorong terjadinya proses pembangunan itu. Di Eropa, sektor publik memainkan peran yang jauh lebih besar untuk mengkoordinasikan kota-kota baru dan pembangunan berskala besar. Di negara-negara berkembang, pemerintah cenderung kurang terlibat dalam penyebaran aktivitas ekonomi dengan ukuran yang lebih dapat dikelola, atau andaikan mereka memang terlibat, seringkali kurang efektif. Sebagai contoh, pemerintah mungkin berupaya menyebarkan industri tanpa mempertimbangkan sifat-sifat aglomerasi ekonomi. Selanjutnya, bias kota utama. Bentuk bias perkotaan yang sering menyebabkan gangguan cukup besar adalah apa yang disebut sebagai bias kota utama. Kota terbesar atau tempat utama suatu negara akan menerima bagian investasi publik dan insentif bagi investasi swasta dalam proporsi lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan bagi kota terbesar kedua dan kota-kota lebih kecil lainnya di negara itu. Akibatnya, bagi kota terbesar kedua dan kota-kota lebih kecil memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih besar dan tidak efisien dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Penyebab timbulnya kota raksasa. Mengapa negara-negara berkembang memiliki kota-kota utama yang
jumlah penduduknya beberapa kali lipat lebih besar daripada kota-kota terbesar kedua. Secara keseluruhan, semakin meraksasanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi, hub bus stop, dan lokasi modal politik kota-kota terbesar. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik perburuan rente dan kegagalan pasar yang membuat upaya pembangunan pusat-pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.